Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita bahas soal yang Ibu berikan kemarin ya. Oke, yang pertama kita selesaikan nomor 1 dulu. Hasil dari integral X kuadrat negatif X positif 3 dx adalah, oke, kita selesaikan. Nomor 1 ya. Integral dari, oke, sorry. Kita hapus dulu. Oke. Nah, kita perbaiki tulisannya ya. Integral dalam kurung X kuadrat dikurang X tambah 3 dx adalah, nah ingat, materi yang kemarin kan sudah Ibu berikan, sudah dibaca kan? Nah, kita ulang lagi rumus dasar dari integral itu, yaitu integral AX pangkat N. Bila diintegralkan, itu hasilnya A per N plus 1 X N plus 1. Nah, ini dx, maksudnya ini ada dx-nya. Dx-nya integralnya berapa? Plus C. Integral dari X dx itu adalah C. Nah, AX pangkat N dx. A per, nah N-nya itu adalah pangkat ditambah 1. Nah, variabel X-nya untuk pangkatnya, N-nya juga ditambah 1. Nah, dx itu integralnya positif C. Oke, sekarang kita selesaikan yang nomor 1. X kuadrat, artinya di belakang variabel X itu terdapat koefisiennya itu nilainya 1. Di sini tidak ditulis, artinya di sini ada nilai 1. Maka 1 per pangkatnya berapa? 2. Maka 2 ditambah 1. X-nya tetap, nah pangkatnya juga ditambah 1. Dikurang, nah ini sama, di sini tidak terlihat, tidak ditulis nilai, maka di sini ada nilai 1. Per pangkatnya berapa? Pangkatnya kalau tidak ditulis berarti itu pangkatnya ada nilai 1 juga, maka 1 ditambah 1. X-nya tetap, pangkatnya juga ditambah 1. Nah, di sini tidak ditulis 1, tidak terlihat nilai, maka artinya ada nilai pangkat 1. Nah, ditambah 1 sesuai dengan rumusnya. Nah, integral dari konstanta, kebetulan di sini nilainya 3, itu tinggal kita tambah variabel X. Untuk nilai konstantanya tinggal kita rubah atau tambah variabel X. Nah, untuk integral dari dx itu plus C. Oke, sampai di sini kita tinggal lanjutkan, sederhanakan lagi. 1 per 3 X pangkat 3 dikurang 1 per 2 X kuadrat ditambah 3X plus C. Oke, sampai di sini selesai. Untuk nomor 2, tentukan hasil dari integral 6x kuadrat dikurang 5 ditambah dx. Nah, ini x ya. Sama dengan, nah sama seperti nomor 1. Hasilnya integral dari 6x kuadrat dikurang 5 ditambah dx, maka tadi rumusnya apa? A per N plus 1. Artinya A dibagi pangkatnya berapa? 2 ditambah 1. Nah, variabel X-nya tetap. Pangkatnya juga ditambah 1. Negatif. Ini di sini 5. Ingat, untuk konstanta tinggal ditambah X. Ditambah dx-nya berapa? C. Oke, kita sederhanakan. 6, 2 tambah 1, 3. 6 bagi 3 berapa? 2. Oke, X. 2-nya, pangkatnya berapa? 2 tambah 1? 3. Negatif 5x plus C. Oke, nomor 2 selesai. Oke, sekarang kita bahas nomor 3. Tapi sebelumnya kita hapus dulu nomor 1 dan 2-nya ya. Oke, kita hapus. Ctrl X. Oke, kita bahas nomor 3.
nomor 3. Hasil dari integral X. Nah, tapi ada akar X lagi. dx. Yaitu, nah, untuk integral yang ada bentuk akarnya itu kita harus hilangkan dulu akarnya. Maka di sini artinya sama dengan kalau akar itu artinya pangkat setengah. Ya. Akar dari X itu artinya X ini dipangkatkan dengan X itu artinya pangkat setengah. Gitu ya. Ini X ini maksudnya nih jadi tugasnya integral itu bisa diselesaikan apabila akarnya itu dibuang atau diubah dulu, disederhanakan dulu menjadi bentuk perpangkatan. Nah, jika diubah menjadi bentuk perpangkatan, ingat ya bilangan eksponen ya. Sebelumnya kita sudah pelajaran itu, akar itu artinya pangkat setengah. Oke, paham ya di sini. Nah, sampai di sini selesai Bu? Belum. Kita sederhanakan lagi. Untuk perkalian yang sejenis, maka pangkatnya ditambah. Artinya di sini begini kan? 1 kali X pangkat setengah. Ya kan? Nah, artinya di sini jangan lupa dx ya. Artinya di sini X 1 ditambah pangkat setengah. Ini X pangkat, ini masih integral ini. dx-nya masih ikut. Artinya integral dari X1 plus setengah. Nah, 1 untuk bilangan biasa ditambah dengan bilangan pecahan, maka integral X disamain dulu penyebutnya. Ditambah setengah. dx. Sama dengan integral 3 X pangkat 3 per 2 dx. Oke. Nah, setelah sederhana, barulah kita bisa integralkan. Oke, sekarang kita selesaikan. Integral dari X 3 per 2 dx. Nah, baru kita selesaikan setelah sederhana. Tadi kan bentuk akar. Integral dalam bentuk akar, kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan, bentuk perpangkatan. Nah, akar ini jika kita ubah menjadi pangkat, dia akan gantinya itu pangkat setengah. Akar itu artinya pangkat setengah. Nah, setelah sudah diubah bentuk, maka kita sederhanakan lagi. Di sini artinya kan X ini kan ada pangkat juga dong, tapi tidak ditulis. Nah, karena sejenis, maka kita lebih sederhanakan. Kita satuinlah X-nya, maka jika sejenis, itu pangkatnya itu ditambah. Sudah rumus dari bilang perpangkatan yang kita pelajari sebelumnya ya. Nah, integral dari X1 plus 1 plus setengah, kita ubah lagi, kita sederhanakan lagi. 1 ditambah setengah itu kan bila bentuk bilangan biasa ke bilangan pecahan itu kan harus diubah menjadi bilangan pecahan semua. Maka penyebutnya harus disamakan. Jadi integral X 2 per 2. Jadi 1 itu jika kita samakan penyebutnya, maka dia kita ubah menjadi pembilang dan penyebutnya itu 2 juga ya. 2 per 2 ditambah setengah. Jadi 3 per 2. Jadi integral dari X pangkat 3 per 2 dx barulah. Setelah sederhana sedemikian ini, kita bisa integralkan. Nah, integralkan setelah kita integralkan berdasarkan rumus integral yang sudah kita ketahui. Nah, di belakang variabel X ada nilai berapa? 1. Jadi, 1 dibagi 3 per 2. Nah, pangkatnya itu 3 per 2 ditambah 1. X 3 per 2 ditambah 1 plus C. dx-nya kita integralkan positif C. Oke, kita sederhanakan. 3 per 2 ditambah, samakan penyebutnya lagi. 2 per 2, X 3 per 2 ditambah 2 per 2. Plus C. Oke. Sama dengan 1 per 5 per 2 X pangkat 5 per 2 plus C. Sama dengan, nah
1 dibagi 5/2, maka hasilnya adalah 2/5 X pangkat 5/2 plus C. Oke, selesai. Nah, perhatikan. Sampai di sini paham apa belum? Mudah-mudahan paham ya. Oke, untuk nomor 4. Nomor 4, coba integral dari 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah x negatif 1. Nah, dari 3 soal yang kalian tonton, coba kalian kerjakan yang nomor 4. Coba diselesaikan dengan cara yang sudah Ibu jelaskan di atas. Oke. Terima kasih.